Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ijra ahkamin nas ala zahir wa syara'iruhum ilallahi ta'ala. Bab tentang menghukumi manusia sesuai dengan yang nampak pada dirinya dan menyerahkan apa-apa yang ada dalam batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga dari bab ini, Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Ma'bad Al-Miqdad ibn Al-Aswad qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bis-sayf faqata'aha thumma ladha minni bisyajarah faqala aslamtu lillah aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqala la taqtulhu faqultu ya Rasulullah qata'a ihda yadayya thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha faqala la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qal. Muttafaqun alaih. Dari Abi Ma'bad Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Al-Miqdad ibn Al-Aswad ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk as-sabiqun al-awwalun dan sahabat yang memiliki kedudukan penting di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu hadir dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Aswad ini bukan bapaknya ya. Al-Miqdad ini bapaknya bernama Amr. Al-Miqdad ibn Amr. Nah, kenapa Al-Miqdad ini lebih terkenal dengan Miqdad ibn Al-Aswad? Ada beberapa penjelasan di antara ulama. Nah, salah satunya adalah bahwa Miqdad ini dia asalnya orang Hadramaut, Yaman. Kemudian punya masalah lalu kabur dari Hadramaut ke Mekah. Kemudian di Mekah dia mendapatkan perlindungan dari seorang yang bernama Al-Aswad. Jadilah dia terkenal dengan nama Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Padahal bapaknya itu bernama Amr. Jadi Al-Miqdad ibn Amr. Al-Miqdad radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar. Bagaimana pendapatmu kalau aku bertemu dengan seorang laki-laki dari kaum kafir atau kaum kuffar? Faqtatalna, kemudian kita berkelahi.
Fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha. Lalu dia memukulkan pedangnya ke salah satu tangan saya, yang kanan atau yang kiri. Faqata'aha, lalu pukulan itu memutus tangan saya. Tsumma minni bisajarah. Kemudian dia berlindung di sebuah pohon, artinya menjauh dari saya. Faqala, lalu dia berkata, aslamtu lillah. Aku masuk Islam karena Allah. Jadi setelah memutuskan tangan saya, dia mengatakan masuk Islam. Aqtuluhu ya Rasulullah. Lalu apakah aku boleh membunuhnya? Bolehkah aku membunuhnya? Dia orang kafir. Dia orang kafir. Bolehkah aku membunuhnya? Dia orang kafir dan sudah memutus tanganku. Ba'da an qalaha, setelah dia mengatakan itu, setelah mengatakan aku masuk Islam karena Allah, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taqtulhu. Kamu jangan membunuhnya. Faqultu, lalu aku berkatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qata'a ihda yadayya. Dia sudah memutus tanganku. Sudah memutuskan tanganku. Tsumma qala dzalika ba'da ma qata'aha. Dia mengatakan aku masuk Islam karena Allah setelah memutuskan tanganku. Karena dia artinya tidak mau dibalas, apalagi dibunuh. Ya, karena dia tahu bahwa seorang muslim itu tidak akan membunuh sesamanya, tidak akan membunuh orang muslim yang lain. Faqala, lalu Rasulullah menjawab lagi, la taqtulhu. Jangan. Kamu jangan membunuhnya. Terus kenapa jangan membunuhnya? Fa in qataltahu. Apabila kamu membunuhnya. Setelah dia mengatakan itu, kalau kamu membunuh orang kafir yang telah mengatakan aslamtu lillah, aku masuk Islam karena Allah, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Maka dia itu sama denganmu sebelum kamu membunuhnya. Artinya kedudukan dia sama dengan kedudukanmu. Artinya dia seorang muslim. Kalau kamu membunuhnya, berarti kamu membunuh seorang muslim. Wa innaka bimanzilatihi qabla ayyakula kalimatahu allati qal. Dan engkau ada dalam kedudukan seperti dia sebelum dia mengatakan aku masuk Islam karena Allah. Artinya kalau kamu membunuhnya dalam keadaan seperti itu, berarti kamu menjadi kafir dan orang ini muslim. Ini tindakan yang berbahaya. Ya, tindakan yang berbahaya. Karena membunuh seorang muslim hukumannya berat, ya. Paman qatala musliman muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban azima. Ini hukuman bagi orang yang membunuh orang muslim. Jazauhu jahannam. Balasannya neraka jahannam. Wa ghadiba alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu. Dan Allah melaknatnya. Wa adalahu azaban azima. Dan Allah menyiapkan untuk orang yang membunuh ini azab yang besar. Azab yang berat. Ya. Ini menunjukkan betapa beratnya hukuman
akibat dosa membunuh seorang muslim. Nah, sekarang dalam bab ini, bab tentang seharusnya seseorang itu atau kita menghukumi orang itu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Miqdad menyampaikan sebuah andai-andai. Ya, seandainya. Bagaimana pendapat Rasul seandainya? Peristiwa ini entah terjadi atau tidak terhadap Miqdad. Yang jelas, bagaimana kalau ini terjadi? Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa atau hukum bahwa membunuh orang yang mengatakan aku masuk Islam walaupun ada ada keraguan apakah dia mengatakan benar-benar mengatakan masuk Islam itu dari lubuk hatinya, ya, atau karena dia mengatakan masuk Islam itu karena takut dibunuh atau takut disakiti. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ya, orang ini ada kemungkinan memang masuk Islam, memang benar-benar masuk Islam. Ada juga kemungkinan dia masuk Islamnya sebagai cara untuk melindungi dirinya dari pembunuhan atau pembalasan. Nah, kata Rasulullah SAW, la taqtulhu. Ya, karena yang meyakinkan untukmu itu adalah Islamnya dia. Islamnya dia. Dia mengatakan aslam tu. Aku masuk Islam. Sedangkan apa yang ada dalam hatinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka seseorang itu harus menilai orang lain berdasarkan apa yang ia lihat dan yang yakin keberadaannya. Ada kaidah dalam qawaid fiqhiyah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak boleh hilang karena sesuatu yang meragukan. Dalam dua kemungkinan ini, mana yang lebih meyakinkan? Dua kemungkinan ini, mana yang lebih meyakinkan? Dia mengatakan masuk Islam karena memang dia masuk Islam, atau dia masuk Islam karena ada perasaan takut. Bagi kita, bagi orang yang melihatnya, mana yang lebih meyakinkan? Yang dilihat, yang didengar, itu yang lebih meyakinkan. Maka yang meyakinkan ini tidak boleh dikalahkan oleh yang meragukan. Dan Rasulullah SAW pun memberikan keputusan, seandainya kita mengambil tindakan, menindak seseorang atas dasar keraguan, sesuatu yang meragukan, yang nampak, yang tidak nampak, tidak bisa dihukumi. Ya, karena apa yang ada dalam hati seorang tidak bisa dihukumi. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan besar. Walaupun para ulama mengatakan kalau seorang muslim membunuh seorang muslim, itu tidak mesti yang membunuh ini menjadi kafir, kan? Ya, ingat kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini merupakan ancaman yang keras agar kita tidak meremehkan, ya, agar kita tidak sembarangan menghukumi seseorang dengan sesuatu yang tidak pasti. Ya, kita sebagai manusia yang akan
minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap tindakan yang kita lakukan. Dan kita melakukan sesuatu harus berdasarkan keyakinan. Ya. Dan dalam kasus yang lain seperti ini juga di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza darabtum fil ardi ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum afwan ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan perjalanan di jalan Allah, fatabayyanu, maka berhati-hatilah, wala taqulu, ya, janganlah kamu mengatakan liman alqa ilaikumus salam, kepada orang yang menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada kalian, lalu kalian mengatakan lasta mu'minah, kamu bukan orang mukmin. Oh, ini peristiwa terjadi di mana para sahabat dalam perjalanannya bertemu dengan seorang yang kelihatannya kafir dan tidak dikenal. Kemudian orang ini mengucapkan salam. Lalu salah seorang sahabat mengatakan, ini orang mengucapkan salam karena takut dibunuh. Lalu dibunuh. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW peristiwa ini, kata Rasulullah SAW, kenapa kamu membunuhnya? Ini yang membunuh mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan salam itu untuk melindungi diri saja. Kata Rasulullah SAW, apakah kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dadanya kemudian melihat apa yang dikatakan oleh hatinya? Berulang-ulang itu perkataan oleh Rasulullah SAW, ya, menunjukkan betapa celaan, teguran, ya, dari Rasulullah SAW kepada sahabat yang membunuh itu. Itu peristiwa terjadi, ya, dan itu menunjukkan kepada kita agar kita selalu berhati-hati, ya. Bukan hanya dalam masalah kufur dan Islam, dalam hubungan kita, ya, dalam hubungan kita sehari-hari, kadang kita kan suka menerka-nerka, ya, menerka-nerka apa yang ada dalam hati seseorang, ya, apalagi ini misalnya pernah terjadi masalah, dua orang pernah bermasalah, kemudian sudah selesai masalahnya, lalu ini masing-masing masih menerka-nerka apa yang ada dalam hati. Dia mah terpaksa minta maafnya juga. Dia terpaksa minta maaf. Yang seperti ini juga tidak boleh dilakukan. Ya. Agar apa? Agar kita selamat, ya, selamat dari menghukumi orang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Karena hati dia hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, sementara kita berpatokan terhadap apa yang kita lihat, kita dengar. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita untuk selalu berhati-hati, ya, dalam bersikap dan bertindak. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.